Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan kami Rian Dwiki dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari halte Transjakarta di Harmoni, Jakarta Pusat. Rian Dwiki, bisa dijelaskan bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan? Apakah dampak dari pembatasan transportasi publik Transjakarta di sana ini mempengaruhi aktivitas warga? Ya, Aditya Warman, kami saat ini sedang berada di halte Transjakarta Harmoni yang terletak di Jakarta Pusat. Dan dari pantauan kami, situasi di halte Transjakarta Harmoni ini tidak terjadi penumpukan, Aditya, sebagaimana di sebagian halte di kawasan DKI Jakarta. Jika bisa Anda lihat, antrian jumlah penumpang di sini cukup normal. Namun mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan halte Transjakarta di Harmoni ini tidak mengalami penumpukan penumpang pada saat ini kami melaporkan. Salah satunya adalah saat ini sudah pukul 11 lebih waktu Indonesia Barat, sehingga jam-jam saat ini bukanlah jam berangkat kerja ataupun jam pulang kerja, sehingga jumlah penumpang yang berada di halte Transjakarta pada saat ini tidak sebanyak pada jam-jam sibuk tersebut, Aditya. Namun berdasarkan informasi yang banyak beredar di media sosial, ini beberapa halte di seputar DKI Jakarta memang mengalami antrian penumpang yang cukup panjang. Seperti misalnya di halte Puri Beta 2 di Ciledug, kemudian di halte Duku Atas, dan juga di stasiun MRT Pinang Ranti ini dilaporkan terjadi antrian penumpang yang cukup panjang. Dan dapat kami laporkan juga, Aditya, bahwa antrian penumpang yang cukup panjang di sejumlah halte transportasi publik ini merupakan imbas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan pembatasan operasional untuk transportasi publik, yang mana kebijakan ini diambil dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus corona di DKI Jakarta. Terkait dengan operasional Transjakarta sendiri, Aditya, ini kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta adalah dengan melakukan pembatasan rute. Dari yang awalnya ini ada 248 rute Transjakarta, saat ini hanya ada 13 koridor yang beroperasi. Kemudian kedatangan bus di tiap halte ini juga akan dibatasi atau sudah dibatasi begitu. Selain itu, ini jam operasional Transjakarta juga dibatasi menjadi hanya pukul 6.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, atau hanya akan beroperasi selama 12 jam. Yang mana menurut Pemprov DKI, kebijakan pembatasan transportasi publik ini dilakukan untuk mengurangi kontak langsung di antara masyarakat, sehingga diharapkan pembatasan kontak langsung ini dapat mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona di DKI Jakarta. Namun jika dilihat dalam video yang banyak beredar terkait dengan penumpukan jumlah penumpang, ini penumpang yang sedang mengantri justru saling berdekatan antara satu sama lain, begitu, Aditya. Sehingga ini tidak seperti himbauan Pemprov DKI yang ingin membatasi kontak langsung antar masyarakat agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas. Dan jika bisa Anda lihat saat ini di layar, Aditya, seperti inilah kondisi situasi di halte Harmoni di tempat saat ini kami melaporkan. Jika di dalam banyak berita yang beredar di media sosial atau video yang beredar di media sosial tentang penumpukan jumlah penumpang di sejumlah halte di DKI Jakarta, ini di dalam media sosial tersebut, di halte-halte tertentu ini antrian penumpang mengular cukup panjang hingga ke jalan-jalan atau di luar halte. Namun untuk saat ini di halte Harmoni di tempat kami saat ini melaporkan, bisa kami laporkan bahwa kondisi antrian di sini bisa kami laporkan normal seperti hari biasanya, tidak terjadi penumpukan hingga keluar daerah halte. Bahkan ini para penumpang sebagian juga masih bisa duduk seperti yang bisa Anda lihat di layar saat ini, tidak sampai ke jalan. Namun sekali lagi saat ini kami melaporkan ini sudah pukul 11 lebih, atau dalam artian ini bukan jam berangkat kerja atau jam pulang kerja, sehingga jumlah penumpang yang hendak naik Transjakarta ini tidak sebanyak pada jam-jam sibuk tersebut, atau tidak seperti pada saat jam berangkat kerja atau jam pulang kerja, Aditya Warman. Sehingga bisa dikatakan jika dalam video yang beredar luas di media sosial tersebut ini masyarakat antri dan saling berdekatan satu sama lain untuk mendapatkan bis Transjakarta, ini bisa dikatakan kebijakan yang diambil ini justru semakin menambah resiko kesehatan di antara masyarakat yang mengantre untuk menaiki bus Transjakarta di beberapa halte ini. Aditya. Baik, Rian Dwiki, tentunya langkah Pemprov DKI Jakarta yang membatasi jumlah transportasi publik yaitu Transjakarta ini cukup diapresiasi untuk menekan penyebaran corona di DKI Jakarta, namun pada aplikasinya ini masih banyak kelonggaran begitu ya. Lalu sebenarnya bagaimana tanggapan warga terkait pembatasan ini, dan adakah rute alternatif begitu yang kita ketahui bahwasanya Mikrotrans juga dibatasi dan lain-lainnya. Ini seperti apa tanggapan mereka, Rian Dwiki?
Iya, Aditya Warman, sebelum kami melaporkan, tadi kami sempat mewawancari beberapa warga yang kebetulan akan naik bis Transjakarta dari halte Harmoni ini. Beberapa warga masyarakat yang sempat kami wawancarai ini beberapa menyesalkan kebijakan pembatasan transportasi ini karena menurut mereka pembatasan ini juga membuat akses transportasi mereka otomatis juga menjadi terbatas. Kemudian menurut mereka ini meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mengimbau masyarakat untuk bekerja atau belajar dari rumah, namun tampaknya cukup banyak masyarakat yang harus tetap bekerja di kantor seperti hari-hari biasanya. Kemudian ada juga anggota masyarakat yang kami wawancarai ini setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini karena menurut yang bersangkutan kebijakan ini perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat dari COVID-19 atau virus corona. Kemudian terkait dengan rute alternatif yang dapat ditempuh masyarakat, ini Pemprov DKI juga telah mengambil kebijakan untuk menonaktifkan jalur ganjil genap sehingga masyarakat yang bisa menggunakan kendaraan pribadi yang biasanya tidak bisa mereka lalui pada tanggal-tanggal tertentu yang tidak sesuai dengan plat nomornya, ini bisa menggunakan kendaraan pribadi tersebut. Aditya. Baik, Rian Dwiki, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati karena memang di tengah wabah corona ini kita harus tetap berhati-hati. Terima kasih Rian Dwiki. Pemirsa, telah laporan dari rekan kami Rian Dwiki dan juga Rio Cornelianto langsung dari halte Transjakarta